Selamat pagi kawan, salam jambu. Pagi ini mata kuliahnya menyambung mata kuliah sebelumnya tentang kocor pupuk. Nah, mata kuliah hari ini di Akademi Online adalah cara semprot baik pupuk organik, pupuk kimia, dan insektisida kawan. Sekarang lebih baik kita mulai dulu cara penyemprotan insektisida kawan. Jadi tentunya semua insektisida adalah baik ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan sesuai ada di label. Nah, rata-rata itu adalah penggunaan pemakaian insektisida dengan ukuran dosisnya 1 mili per 1 liter air sampai 2 mili per 1 liter air. Nah, tentunya di awal sebaiknya kita menggunakan yang terendah 1 mili sampai 1 mili dulu per liter air. Nah, ini tentunya kondisi tanaman ini tidak muncul bunga sama sekali ya, belum ada muncul. Begitu kawan. Tetapi khusus pemakaian insektisida pada saat muncul bunga itu kita buatkan topik khusus kawan agar durasinya tidak terlalu panjang. Berikut cara penyemprotan kawan. Nah, ini kawan, kondisi setelah kita penyemprotan insektisida dengan tekanan tinggi. Jadi pada mata nozzle-nya di bagian depan kuningan itu disetel pada pembukaannya nozzle-nya. Yang keluar air itu dibuka setengah dulu, kemudian agak besar sedikit. Tetapi pompanya udaranya yang di bagian dalam tabung itu harus dalam kondisi penuh agar menghasilkan tekanan tinggi. Ya. Jadi semua batang di atas daun ya basah dan di bawah daun pun juga basah. Makanya kawan, jika kondisi pohon seperti ini, jadi dari atas dulu kemudian ke bawah merunduk atau sebaliknya dari bawah dulu kemudian ke atas ya. Jadi merunduk dulu, agak jongkok dulu kemudian basah. Tandanya basah semua. Nah, ini kawan ya. Nah, ini kawan. Seperti kayak embun ya. Ini kawan. Nah, ini kawan. Nah, netes ya airnya. Jadi seperti itu kawan ya. Ini juga kawan. Kondisinya ya. Nah, ini kawan. Ya. Airnya ini ya. Nah, ini ya kawan. Nah, ini adalah tekanan tinggi dan semua batang, daun, atas bawah dalam kondisi basah seperti embun gini ya. Nanti akan melihat perbedaannya jika semprot menggunakan pupuk kimia maupun pupuk organik kawan. Nah, ini di atas daun basah ya. Di bawah daun pun basah kawan. Sebenarnya tanaman itu jika dirawat dengan baik, artinya daun tidak terlalu lebat, dilakukan pruning ya, pemangkasan seperti video-video saya sebelumnya. Itu adalah biasanya itu tanpa ada hama ya. Jika dilakukan pemangkasan yang baik ya dan perawatan yang baik, pemakaian pupuk yang baik ya, media tanamnya ini juga baik, kemudian pengairannya juga baik, pupuk semprotnya organik juga baik ya. Itu biasanya rata-rata semuanya tanaman yang dalam kondisi sehat tidak diserang hama ya. Sebaliknya kita sendiri jika daya tahan tubuh kita lemah ya, kecapean, itu adalah paling tidak adalah flu ya, masuk angin itu biasanya yang diserang. Itu adalah tanda kan daya tahan tidak kuat ya. Kalau tanaman itu sehat, daya tahannya pasti akan kuat. Tetapi nanti kawan, saya punya video eksklusif ya. Bagaimana saya tidak menggunakan insektisida sama sekali kecuali bulan Januari dan Februari karena awal hujan lebat sekali ya. Hanya di 2 bulan itu rata-rata.
Dan pada saat mulai muncul bunga yang agak besar, itu kita menggunakan insektisida dengan tekanan dosisnya sangat rendah sekali. Nah, untuk yang insektisida khusus pada saat muncul bunga, itu kita akan bahas pada topik sendiri ya kawan. Nah, jadi itu sebenarnya kawan. Jadi lebih baik sebenarnya kawan sendiri yang menentukan ya, itu sehat atau tidak. Nah, tentunya pakai dosis dulu satu ya, 1 mili per 1 liter air. Atau kemudian baru ditingkatkan lagi ya. Sebaiknya juga cara penyemprotannya ya, sebaiknya sebelum pukul 8 pagi atau sesudah jam 4 sore atau pukul 6 pagi, pukul 7 itu adalah yang terbaik karena paparan cahaya mataharinya tidak terlalu panas ya. Kalau jika panasnya masing-masing daerah, kalau Surabaya jam 8 itu sudah panas sekali ya. Saya menghindari. Jadi kalau penyemprotan insektisida saya banyak sore setelah pukul 4 sore atau jam 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Jadi pada saat daun basah tidak kena insektisida obatnya. Tapi pada saat jika panas, misal di atas jam 8, antara jam 8 jam 9, Surabaya panas itu, panas-panasnya ya. Jika daun itu basah, itu biasanya kan terbakar ya, kosong. Nah, kita menghindari ya. Jadi diatur waktunya kawan. Nah, sekarang apabila kawan pada saat melihat tanamannya di kebun, kemudian terjadi ada suatu penyakit ya, yang jelas kawan tahu ya jenis penyakitnya. Kemudian dilihat ya di tempat perlengkapan berkebun, ternyata tidak ada insektisidanya atau habis ya. Apa yang dilakukan pertolongan pertama terhadap tanaman itu? Cukup gunakan terlebih dahulu adalah air, 1 liter air misal ya, 1 liter air campur pertama bisa menggunakan sabun cuci baju yang cair. Kemudian yang kedua bisa sabun colek, ini bisa dipakai untuk cuci piring dan cuci baju. Yang ketiga pun bisa menggunakan sabun cuci piring ya. Boleh ditambah dengan bawang putih digerus. Boleh juga ditambah dengan tembakau. Nah, jika Bapak merokok boleh. Tapi bagaimana sekarang kalau tidak merokok? Ya beli di eceran kawan, cukup 2.000 kan. Nah, diambil, tetapi tetap disaring kawan ya, walaupun pakai sabun pun tetap disaring agar alas semprot itu tidak buntu jika dipakai di kemudian hari kawan. Nah, sekarang berikutnya kita akan aplikasi pemakaian pupuk secara semprot dengan aplikasi pupuk organik dan pupuk kimia, ya kawan. Ini langsung kita aplikasikan di pohon ini ya kawan. Oke, ikuti berikutnya. Nah, ini kawan, ini saya menggunakan alat semprot untuk baju setrika ya. Jadi bagi pemula ya, atau pohonnya sedikit, sebaiknya menggunakan ada 2 alat semprot ya. Yang ini khusus untuk pupuk semprot, aplikasi pupuk organik dan pupuk kandungan P dan K. Tapi yang sebelumnya adalah untuk insektisida karena tekanan tinggi. Lah, ini adalah caranya tentunya berbeda ya. Tentunya kalau semakin lama semakin terbiasa bisa menggunakan alat semprot yang sebelumnya, bahkan menggunakan tangki ya, seperti Bapak petani itu kan ya. Nah, ini kawan. Ini kita setel ya. Ini kan saya coba setel dari terbesar dulu ya. Nah, ya. Ini terbesar kawan. Jadi ditutup yang paling rapat ya. Tertutup rapat tetapi dibuka sedikit sekali kawan. Nah, beda ya. Ini beda kawan. Ya. Beda ya. Ini saya tutup rapat. Nah, itulah aplikasi penyemprotan dengan pupuk organik maupun aplikasi menggunakan pupuk kandungan P dan K maupun kandungan dominan N ya. Itu aplikasinya, caranya. Tentunya hanya berkabut. Jadi misal tanamannya jarak di sini, jangan terlalu dekat ya, agak mundur kawan. Agar supaya yang terkena oleh daun, batang maupun di bawah mata daun ya, itu agar supaya tidak terlalu basah tetapi berkabut. Dan pemakaiannya cukup asal kena ya, tetapi ya asal kena maksudnya jangan ngawur gitu ya, tapi asal kena itu artinya tidak terlalu basah, sekilas. Jadi segini kawan.
set, 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 seret, 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 gitu ya kawan. Itu artinya asal kena ya. Tetapi kena semua sih ya. Tetapi tidak fokus di satu tempat, langsung berpindah kawan. Agar supaya berkabut ya. Jadi aplikasinya dari atas dulu kawan ya. Ya, berbeda ya kawan dengan insektisida ya, batangnya terutama. Kemudian bisa menggunakan aplikasinya itu di bawah daun ya. Tentunya jongkok kawan ya. Nah, begini kawan ya. Jongkok kawan. Tentunya kalau potnya seperti kecil ya, garis tengah 60 cm pun batangnya pasti rendah ya, dan itu harus jongkok kawan ya. Begitu kawan, aplikasi cara penyemprotannya ya, berbeda ya. Nah, penggunaannya pupuk organik maupun pupuk kandungan P dan K maupun dominan N ya, untuk memunculkan tunas dominan N, dan untuk memunculkan bunga dominan P dan K, maupun pupuk organik agar supaya buah menjadi berukuran jumbo, warnanya mengkilap ya, rasanya manis. Itu aplikasinya sama ya, sama kawan ya. Aplikasi cara penyemprotannya ya kawan. Berikut dosisnya kawan ya. Nah, sekarang kita fokus ada di dosis kawan. Sebaiknya caranya adalah berjenjang ya. Semua selalu terjadi proses ya. Tidak bisa seketika ya, langsung gitu ya. Selalu bertahap kawan. Nah, bagaimana aplikasi penyemprotan itu yang terbaik? Nah, pada video yang kemarin ya, dengan cara kocor pupuk, itu kan setelah kita lakukan pruning dengan 2 sendok makan ditambah 10 liter air. Jika menggunakan potnya tidak dilakukan repotting dalam kondisi utuh ya, tidak ada bunga, belum ada bunga sama sekali, penggunaannya aplikasinya dosisnya adalah 3 sendok makan per 10 liter air kan. Nah, itu yang pertama kali kawan ya. Ini misal hari ini minggu pertama ini ya, ini dianggap minggu pertama. Nah, minggu berikutnya 1 minggu kemudian kita aplikasikan tetap kocor dulu kawan. Dengan dosis ditingkatkan kawan ya. Jika kemarin dilakukan repotting, itu saya berani menggunakan 2 kali lipatnya dari penggunaan aplikasi yang sebelumnya 2 sendok makan per 10 liter air. Saya berani menggunakan 4 sendok makan per 10 liter air, bahkan berani pun 5 sendok makan per 10 liter air ya kawan. Itu karena apa? Jika pertama kali dilakukan repotting atau pertama kali 1 minggu kemudian repotting, atau potnya dalam kondisi utuh tidak dilakukan pemangkasan, maka yang pertama adalah terendah dulu kawan. Jadi ini seperti kayak pemanasan dulu lah ya, pre ya. Kalau order pesan itu adalah pre-order kan, gitu kan. Jadi ini diawali dulu yang terendah dulu ya. Jadi 2 atau 3. Nah, jika minggu pertama kan sudah dikocor dengan ini yang utuh ya, 3 sendok makan per 10 liter air. Pada minggu berikutnya, minggu kedua ini kita kocor lagi pupuk yang sama, kandungan P dan K dengan dosis 5 sendok makan langsung kawan. 5 sendok makan per 10 liter air. Ini batasannya ya. Tentunya berbeda potnya, kalau semakin besar medianya juga. Tapi kalau tabulan pot cukuplah maksimal 5 sendok makan per 10 liter air. Berbeda kalau di tanah pekarangan ya bisa sampai 1 kilo ya, ditabur gitu ya, ditabur sampai 1 kilo ya. Tetapi itu kita nggak bahas ya. Kita anggap kita pembahasannya khusus fokus ada di tabulan pot. Nah, itu kalau ditingkatkan. Nah, minggu ketiga itu kita baru melakukan penyemprotan ya, penyemprotan pupuk kandungan P dan K ya. Minggu ketiga baru kita lakukan penyemprotan. Ini bisa aplikasi adalah 3 gram per liter air ya, atau maksimal 5 gram per liter air ya. Bagaimana kalau jika berlebih di atas 5? Tentunya efeknya adalah daun terbakar ya, gosong ya. Jadi ini sudah disesuaikan, ada di dalam label. Semua produk
tentunya ada label karena mereka perusahaan itu produk itu sudah dilakukan riset ya, tentunya ya pasti itu. Nah, jadi yang ketiga ini baru aplikasi pupuk P dan K saja kawan. Dengan dosis 3 gram sampai 5 gram per liter air. Oke. Kemudian diamati ini. Tapi pada minggu kedua misalnya ini ya, kita selesai kocor, ternyata sudah menggunakan pupuk. Tentunya aplikasi semprot tidak sama sekali kan, berhenti kan. Jika aplikasi bunga Adam keluar, bunga muncul masih lembut pun sudah merah kelihatan, kena semprot pupuk apapun ya, itu pasti terbakar gosong karena panas ya. Karena di buah bunga itu calon bunga masih lembut ya. Itu pasti dihentikan. Tapi kalau diamati belum muncul bunga, itu baru dilakukan penyemprotan yang minggu ketiga ini, baru dimulai. Nah, kemudian gimana aplikasinya? Nah, itu ya kan dosisnya. Dan minggu keempat ternyata belum keluar lagi. Nah, ini boleh ada dua alternatif kawan, ya. Dua alternatif. Yang keempat ini minggu keempat itu adalah aplikasi menggunakan pupuk P dan K atau pupuk organik. Ya. Saya sekali lagi tidak menyebutkan merek, semua terbaik asal kalau P dan K dominannya P dan K atau N-nya 10 kadang, P dan K-nya 30-30. Tapi kalau PK, N-nya pasti 0 ya. Nah, P dan K itu pupuknya adalah istilahnya MKP ya, MKP. Saya hanya menyebutkan M-nya aja ya, mono. Nah, KP-nya itu terlalu panjang lah ya, nggak usah kita ikuti lah, mono. Tetapi di pasar beredar untuk khusus MKP itu bisa dikocor maupun di aplikasi semprot ya. Dan sekarang sudah beredar pun namanya DKP, double. Jadi bukan mono tapi double. Tentunya dosisnya P dan K itu lebih tinggi. Nah, ini tentunya aplikasinya khusus untuk semprot saja ya, agar hemat ya. Gitu kawan. Nah, ini sekarang masuk ke minggu keempat ya. Kita fokus di minggu keempat. Ternyata belum muncul bunga. Lakukan yang keempat ini, minggu keempat adalah pupuk P dan K. Dosisnya sama tadi, 3-5 gram per liter air. Ya. Kemudian bisa ditambah dengan ZPT, zat pengatur tumbuh tanaman. Ya, itu botolnya hijau kawan. Ya, kawan bisa ditanyakan di toko pertanian ya, di toko pertanian. Dan semua ada di marketplace semua kawan ya, asal kawan bisa mencari kata kuncinya di toko tersebut, aplikasi pupuknya ZPT tanaman atau pupuk MKP itu semua ada semua ya. Untuk apa pupuk muncul bunga itu pasti ada semua muncul ya, tanya sama kakek saya ya, nanti di googling ya gitu kawan. Nah, minggu keempat bisa digunakan ya kan, tadi pupuk P dan K ditambah ZPT, botolnya warnanya hijau, beli yang kecil dulu, terkecil dulu ya. Kemudian dosisnya ZPT itu ditambah, jadi P dan K-nya itu kan 3-5 gram per liter air ya. Ditambah kandungannya adalah P dan K 3-5 gram per liter air ditambah ZPT dengan dosis 1 mili per liter air. Makanya kawan perlu sendok ukur atau sendok takar dan sama sepet tadi ya, alat suntik tadi itu kan tujuannya adalah untuk mengaplikasikan insektisida, mengambil itu kan ada sudah jelas ya tulisannya, tetapi tulisan itu kan ada jelas 1 mili sampai 5 mili. Nah, aplikasinya untuk ZPT itu adalah 1 mili per 1 liter air. Aplikasinya seperti itu kawan, bisa. Dan ini yang keempat, itu bisa digunakan langsung, bukan ZPT tambah pupuk MKP atau DKP, tetapi menggunakan pupuk organik. Nah, kenapa? Cara mengeluarkan bunga supaya lebat betul, tentunya harus mengalami suatu proses ya, berjenjang ya, bertahap kan. Nggak bisa lah langsung seketika kita nyemprot ya, nggak bisa lah ya, selalu. Itu kita lakukan ya. Dan yang minggu pertama, kedua, ketiga itu sesungguhnya sebagai pemicu ya, pemicu tanaman itu agar supaya mulai sedikit-sedikit dia mulai mengeluarkan bunga. Begitu dia minggu ketiga masih muncul ke bunga keempat, yang keempat inilah biasanya rata-rata itu sudah muncul bunga. Jadi yang minggu pertama 2 sampai ketiga itu sudah disiapkan bakal bunga itu di batang ya kan. Minggu keempat kita semprot jeder kan.
Nah, itulah biasanya pada minggu keempat biasanya sudah muncul. Jika kawan untuk dosis organik ya, dosis organik itu sesuai di label ya. Semua produk adalah terbaik. Ya, saya tidak menyebutkan ya, terbaik semua. Jadi dicek di aplikasi ya, di aplikasi di marketplace ya, atau di toko pertanian, ditanyakan, dilihat labelnya semua. Yang saya gunakan aplikasi untuk pupuk organik cair itu adalah hemat. Karena apa? Pemakaiannya adalah 10 mili per 1 liter air, kawan. Hanya 10 mili per 1 liter dengan aplikasi secara pengabutan, penyemprotan dengan secara kabut dan asal kena, kawan. Begitu, kawan. Biasanya rata-rata setahu saya banyak produk itu organik dia jual dalam botol 500 mili dan 1 liter air ya. Nah, itu kawan. Jadi sekarang mengenai air. Nah, sebaiknya memang air sumur, kawan. Tetapi sekarang bagaimana kalau kawan-kawan di kota tidak mempunyai sumur? Nah, gunakan air PDAM, tetapi beli ember yang besar ya, kawan, khusus untuk kebun. Jangan dicampur dengan rumah tangga. Dibedakan warnanya. Biasanya asisten rumah tangga kadang-kadang asal aja, atau ada tamu atau kita sendiri pun lupa ngambil untuk apa khusus ya. Nah, dan gayungnya itu pun dibuatkan khusus. Nah, kita taruh ember yang nggak cukup besar ya, kira-kira 100 liter lah atau 50 liter air gitu ya. Dan air PDAM itu direndam dalam kondisi 1 malam agar kapurit itu turun. Tetapi cara mengambilnya juga pelan-pelan, kawan. Jangan terlalu gosok gitu ya, terlalu keras ya. Tentunya kalau terlalu keras yang di bagian bawah kapurit itu kan naik kan. Nah, bahayanya di situ kan. Agar air itu diendapkan 1 malam, kapurit turun dan mengambilnya secara pelan-pelan dari atas, kawan. Tetapi kalau sudah begitu tiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu dibuang, diganti lagi yang terbaru. Karena semakin lama semakin kapuritnya adalah semakin naik kan tentunya. Nah, aplikasi pupuk organik khusus menggunakan pupuk air sumur atau air PDAM yang direndam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Belum sempat merendam air, ya beli minum galon isi ulang atau beli yang galon utuh kan. Nah, jadi di situ ya air penting. Percuma ya, sayang kalau sudah pupuk organik tetapi penggunanya air mengandung karbohidrat. Tidak ada gunanya, kawan. Aplikasinya nggak optimal hasilnya. Oke, nah di situ, kawan ya. Nah, begitu kawan ya, mata kuliah Akademi Online hari ini. Kita akan lanjut pada kuliah berikutnya. Nah, bagi kawan yang baru hadir, silakan absen dulu, di subscribe, di senggol loncengnya. Ada mata kuliah berikutnya minggu depan, tidak ketinggalan. Minggu depan kita akan bahas bagaimana bunga tidak rontok dan aplikasi pupuk agar bunga tidak rontok. Kuliah Akademi Online hari ini. Sampai ketemu video berikutnya. Salam jambu. Enjoy and happy gardening. Peace.